Baik, saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang empathic listening. Nah, untuk menjadi seorang pendamping sebaya, kita tidak cukup hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh dampingan, tetapi kita juga harus memahami dan mengerti apa yang mereka sampaikan. Dengan demikian, kita bisa membantu mereka secara maksimal. Dan dari dampingan juga, mereka jadi lebih bebas berekspresi, dan pada akhirnya mereka bisa memikirkan perubahan dan pengembangan dari penyelesaian masalah mereka sendiri, begitu. Tapi untuk mewujudkan empathic listening ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh pendamping sebaya sendiri. Nah, apa aja? Yang pertama itu dari hambatan fisik. Hambatan fisik ini bisa seperti gangguan alat indera pendengar, bisa juga karena kondisi lingkungan yang tidak kondusif untuk melakukan pendampingan. Kemudian yang kedua, pendamping sebaya itu tidak boleh memikirkan hal lain ketika melakukan pendampingan. Nah, karena kalau ketika kita memikirkan hal lain, maka kita tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh dampingan, sehingga kita tidak bisa memahami apa yang mereka sampaikan, begitu. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh merasa paling tahu apa yang dialami oleh dampingan. Jadi, ketika dampingan menyampaikan sesuatu, kita harus mendengar dari awal sampai akhir, dan kita tidak boleh memotong pembicaraan, dan kita tidak boleh apa ya, mengembangkan asumsi dari diri kita sendiri, gitu. Kemudian uh, selayaknya pendamping sebaya yang juga manusia, pasti ada hambatan emosional, dimana kita juga ada fase capeknya, ada fase mood nggak stabil gitu kan. Dan ini tuh bisa bisa dibilang jadi PR bagi pendamping sebaya. Dan uh, untuk itu kita juga harus bisa mencari waktu yang pas untuk melakukan pendampingan gitu. Kemudian pendamping sebaya itu tidak boleh melakukan evaluasi dini. Kenapa? Karena terlalu terburu-buru atau terlalu cepat mengambil kesimpulan itu bisa menghambat penyelesaian masalah yang dialami oleh dampingan. Begitu. Nah, lalu apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk uh, mewujudkan empathic listening ini? Nah, yang pertama, kita harus attending, memperhatikan poin attending. Jadi, kita itu harus hadir dan siap untuk mendengarkan dampingan kita. Seperti apa? Misal, ketika dampingan sedang menceritakan permasalahan atau apa yang mereka rasakan, seminimal mungkin kita harus memberikan respon, entah itu melalui anggukan atau mungkin seperti bergumam, mungkin oh begitu ya, begitu gitu. Terus kita tidak boleh melakukan multitasking, karena itu tuh bisa mengganggu fokus kita dalam memahami pesan dari dampingan, dan dampingan juga merasa tidak dihargai ketika berbicara. Lalu uh, ketika dampingan berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan. Kita harus mendengarkan dari awal sampai akhir. Seperti yang aku jelaskan tadi itu, kita tuh nggak boleh merasa paling tahu terhadap apa yang dialami oleh dampingan. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahasa tubuh. Nah, di sini tuh uh, bahasa tubuh kita itu bisa mempengaruhi uh, mood dampingan untuk bebas mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Tuh.
Terus yang kedua, setelah kita memperhatikan point attending, selanjutnya adalah interpreting. Nah, itu tuh memaknakan pesan. Pesan apa saja? Ada dua. Yang pertama adalah pesan verbal. Pesan verbal itu mencakup pilihan kata, pengulangan, kemudian dan uh, pilihan tema atau topik yang disampaikan. Kemudian pesan nonverbalnya yang kedua itu adalah dari pilihan penampilan, ekspresi wajah, kemudian gerakan tubuh, kemudian posisi, jarak kita, dan volume suara kita. Gitu. Nah, sebagai contoh dari studi kasus untuk empathic listening ini, ada kemarin itu diberikan untuk kasus pertama seperti ini. Dian bekerja lembur hampir setiap hari Minggu ini. Ia pulang ke rumah dengan wajah pucat. Saat masuk rumah, ia langsung meletakkan tas dengan keras, tidak mengganti baju, dan duduk diam menghadap dinding. Ketika ditanya oleh pasangannya, ia menjawab singkat, "Aku nggak mau ngomong sekarang," gitu. Dan di sini clue perasaannya, bahasa tubuh tertutup, jawaban singkat dan defensif, tindakan meletakkan tas dengan keras, dan untuk pertanyaannya, perasaan apa yang mungkin sedang dirasakan oleh Dian? Nah, di sini tuh kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh Dian, aku menilai bahwa Dian itu seperti merasa lelah, merasa kesal, atau merasa marah terhadap sesuatu, dan dia berusaha untuk menutupi hal tersebut. Kemudian, apa saja tanda nonverbal yang mendukung dugaanmu? Nah, tanda nonverbalnya itu dari dia meletakkan tas dengan keras. Kemudian dia tidak mengganti baju ketika pulang gitu kan. Dan dia duduk diam menghadap dinding. Dan menurut aku itu adalah salah satu bentuk pesan nonverbal yang disampaikan Dian bahwa dia itu merasa lelah begitu. Oke, selanjutnya untuk kasus kedua. Ayu menghabiskan seminggu menyiapkan proposal lomba. Ketika mengetahui bahwa tim lain yang menang, ia tetap tersenyum, menepuk bahu temannya dan berkata, "Wah, mereka memang hebat. Selamat buat mereka." Namun setelah itu, Ayu memilih duduk sendiri di sudut ruangan, memainkan ujung kertas sambil menatap kosong. Dan jenis perasaannya yaitu menyendiri setelah memberi respon positif, menatap kosong, dan melakukan tindakan fidgeting atau memainkan kertas. Untuk pertanyaannya, apa perasaan yang mungkin tidak diucapkan Ayu? Nah, di sini aku merasa bahwa Ayu itu sebenarnya sedih karena timnya sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Kemudian, bagaimana perbedaan ucapan dan bahasa tubuhnya? Ucapannya sih seperti ikut senang dengan kemenangan orang lain begitu. Tetapi bahasa tubuhnya justru menunjukkan sebaliknya. Kenapa? Karena dia memilih duduk sendiri di sudut ruangan. Dia tiba-tiba menyendiri gitu. Terus dia juga menatap kosong. Dan menatap kosong itu seperti tidak menunjukkan ekspresi apapun ya maksudnya. Dan dia melakukan tindakan fidgeting untuk mengalihkan perasaan yang dirasain gitu. Kemudian perasaan tambahan apa yang mungkin muncul di balik kekecewaan? Nah, menurut aku selain dia kecewa, dia juga merasa sedih, namun dia tidak bisa mengungkapkan hal tersebut dan justru berusaha tetap melakukan hal positif dengan memberikan selamat kepada orang lain meskipun hatinya sangat sedih. Gitu sih. Nah, kemudian untuk kasus yang ketiga,
Dwi dan pasangannya sudah menjalin hubungan 6 tahun. Belakangan ini pasangannya jarang menghubungi. Ketika akhirnya bertemu, pasangannya berkata, "Maaf ya, aku sibuk banget akhir-akhir ini." Dwi mengangguk sambil tersenyum kecil. Ia bertanya beberapa hal, tetapi pasangannya menjawab pendek. Semacam makan malam, Dwi terlihat mengusap lengan sendiri, sesekali tersenyum canggung, menatap meja, bukan pasangannya, menghabiskan makanan paling sedikit. Setelah makan, Dwi berkata, "Makasih ya sudah sempat ketemu," dengan nada yang sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dan clue emosi di sini adalah senyum canggung, kontak mata rendah, mengusap lengan, dan nada bicaranya naik. Dan pertanyaannya, apa emosi dominan Dwi? Kalau lihat dari bahasa tubuhnya dan dari nada bicaranya, sepertinya Dwi sedang marah, gitu. Dan ya, dia sedang marah dan dia juga kontak matanya rendah gitu. Jadi seseorang sedang marah, maka mereka akan sulit untuk fokus dan sulit untuk melakukan kontak mata dengan orang lain. Ini bahasa tubuh mana yang mendukung jawabanmu? Nah, mulai dari senyum yang canggung atau dipaksakan gitu ya, kemudian dari kontak matanya yang rendah yang seperti aku bilang tadi, kemudian dia mengusap lengan dan itu menunjukkan ketidaknyamanan dia terhadap uh, kondisi tersebut, dan nada bicaranya tiba-tiba naik, padahal seharusnya ketika mengucapkan terima kasih dia tidak perlu menaikkan nada bicaranya. Begitu. Sekian untuk materi kedua, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi ketiga.